Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai, warga Cirebon khususnya, dan bangsa atau yang sebangsa dengan kami, bangsa Indonesia semuanya. Hari ini kami sampaikan kami telah divaksin. Terima kasih Dokter Dasa yang telah nyontek kami dan lembut sekali suntikannya, saya tidak kerasa. Dan terima kasih dari Dinas Kesehatan, Masya Allah. Kami sampaikan kepada saudara-saudari yang kami cintai bahwa tidak cukup kita berdoa saja, sebab Allah di samping menyuruh kita berdoa harus ada usaha zahir. Tidak cukup juga orang mengandalkan usaha zahir tanpa berdoa. Dua-duanya harus kita kerjakan, memohon kepada Allah semoga Allah mengangkat wabah dari kita dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Yang kedua adalah usaha, termasuk menggunakan masker, kemudian cuci tangan, menjaga jarak dan sebagainya. Dan termasuk usaha yang lainnya menurut ahlinya, ahli dzikir adalah medis kedokteran, dan kita harus patuh. Kalau fatwa halal haram kiai yang ngomong, tapi urusan kesehatan dokter berkata. Maka kami patuh dengan petunjuk para dokter, bahwasanya kami sudah bertanya sana sini, ternyata anjuran dari beliau adalah mengambil ikhtiar ini. Dan setelah ikhtiar tetap harus menyerahkan kepada Allah. Ikhtiar divaksin kita serahkan kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan. Dan kami himbau kepada siapapun untuk membantu yang lainnya. Dan diniatkan bukan sekedar kita egois untuk menjaga kesehatan kita, tidak. Tapi kita juga ingin menjaga kesehatan orang lain. Maka himbau yang lainnya juga agar bisa divaksin. Dan tidak usah khawatir, ini adalah upaya atau ikhtiar yang Allah tunjukkan kepada kita. Dan harus kita ambil. Kalau lapar ya makan. Kalau ingin sehat ya ini. Petunjuk dari medis. Masya Allah, ini kami ucapkan kepada semuanya. Dan semoga Allah segera mengangkat wabah dari kita. Dan yang sudah terkena wabah ini menjadi sebab diangkat derajatnya oleh Allah. Yang telah wafat karena wabah ini semoga dimuliakan di alam barzah. Dan kelak dibangkitkan dalam keadaan mulia. Insya Allah mati dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah saya hari ini sudah divaksin di RSUD Wonosari dan tidak ada kendala apa-apa. Alhamdulillah sehat dan mudah-mudahan vaksin berikutnya nanti bisa terlaksana lagi. Dan kami sarankan pada terutama jamaah kami dan kaum muslimin serta rakyat Indonesia tidak perlu khawatir untuk vaksin, karena ini demi kemaslahatan kita, kebaikan kita semuanya. Satu orang divaksin itu nanti punya dampak baik juga untuk yang lain demi keselamatan kita semuanya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau kita lihat, saya setelah disuntik kemudian diwawancarai oleh beberapa media, saya jelaskan sebenarnya ya kita harus naruh percaya pada MUI sudah keluarkan fatwa halalnya. Itu ya, karena kita mau mempercayai kepada siapa lagi selain majelis ulama yang ada di negeri kita. Kalau kita mau percaya sama berita-berita ini nggak jelas. Tapi kalau kita percaya pada MUI, mereka sudah punya pakar-pakar di situ dan sudah keluar sertifikasi untuk ini, dan tidak ada kendala-kendala di dalam fatwa mereka untuk putuskan kita halal untuk menggunakan vaksin ini. Jadi saya sarankan kalau ada giliran untuk vaksin selanjutnya, nggak perlu takut, nggak perlu risau dengan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar. Harus yakin pemerintah telah mendukung kita supaya kita tetap hidup sehat selama masa pandemi. Semoga Allah memberikan keselamatan untuk kita semuanya. Ada yang berkomentar di Instagram saya, itu halal tapi nggak thayyib. Saya bilang ini kalimatnya nggak tepat. MUI sudah katakan halal itu pasti thayyib. Yang bilang ini halal tapi tidak thayyib, why? Kenapa? Alasanmu apa? Dalilmu apa? Punya penelitian ilmiah? Punya paper ilmiah untuk membantah Sinovac tadi? Kalau nggak punya, mending diam. Ya, mending diam dalam hal ini. Artinya nggak usah banyak bicara deh kalau bukan bidangnya. Kalau kita sendiri melihat dari fatwa-fatwa ulama, di beberapa tulisan saya ada hukum asal vaksinasi di sini. Syekh Ibnu Baz bolehkan, ulama
besar Saudi Arabia di masa silam, jadi mufti kerajaan Saudi Arabia. Kalau kita lihat kaidah vaksinasi dari prosesnya, taruhlah ada bahan bermasalah, tapi kita lihat dari hasil akhir. Ujung-ujungnya sebenarnya kita kembalikan saja kepada ya ulama yang ada di negeri masing-masing. Kalau mereka fatwakan halal, kenapa kita masih meragukan? Ayo, sekarang vaksin gak usah khawatir. Ustaz, apakah jika dalam keadaan terpaksa seperti halnya vaksin itu dibolehkan? Masalahnya banyak simpang siur masalah vaksin COVID-19, ada yang mengatakan ini berasal dari hewan kelelawar dan sebagainya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Bukankah MUI sudah berfatwa? Saya nggak tahu ya. Kembalikan kepada MUI yang mereka meneliti ada halal atau tidaknya ya, atau halal atau tidaknya. Kita juga jangan terkena isu ya. Ini dari anu, belum tentu ya, kita coba tanya kepada pihak yang berkompeten untuk mengetahui ya. Dan kita tahu bahwasanya hukum asal adalah halal. Ini hukum asal. Dia tidak keluar dari hukum asal kecuali memang ada hal yang menunjukkan bahwasanya itu hukumnya haram ya. Maka silakan tanya kepada sumber yang dipercaya ya. Kalau ternyata ada varian di situ, ada yang dari jenis yang haram, ada yang halal, kita pilih yang halal. Kalau ada, kita pilih yang halal ya. Bagaimana kalau tidak ada? Wallahu a'lam bishawab. Kalau semuanya haram misalnya, tapi saya nggak tahu. Coba saya dengar ada vaksin-vaksin yang halal ya. Coba dicari ya. Kalau memang benar-benar kita tahu ini jenis vaksin yang haram, ya sebaiknya kita hindari. Kita cari vaksin yang halal. Selama ada alternatif maka mungkin belum terpaksa ya. Selama ada alternatif mungkin belum terpaksa. Wallahu a'lam bishawab. Vaksin COVID, bagaimana pendapat Pak Was? Silakan. Oke, terima kasih Pak. Kita ijtama'al halal wal haram, kalau tercampur antara yang halal dengan yang haram, maka yang menang itu bukan yang halal, tapi yang menang itu yang haram. Kalau dia benda cair tidak bisa dipisahkan. Vaksin, maka dia haram. Kalau ada unsur haram, ada unsur babinya di situ, maka vaksin itu menjadi haram. Babi itu haram, tapi makan babi tidak selamanya haram. Saya ulang sekali lagi, babi itu haram, tapi makan babi tidak selamanya haram. Tapi babi tidak bisa jadi halal. Babi disembelih dengan nama Allah tetap haram. Babi direndang, digulai tetap haram. Babi dimasak oleh rumah makan muslim tetap haram. Tapi makan babi bisa halal. Gimana ceritanya? Ketika masuk di dalam hutan. Di dalam hutan itu tidak ada makanan. Tidak ada pisang, tidak ada ubi, tidak ada umbi-umbian. Yang ada hanya babi atau mati. Maka saat itu tidak boleh pilih mati. Maka boleh milih babi karena darurat. Vaksin itu haram. Tapi vaksin bisa menjadi, memakai vaksin itu bisa menjadi halal. Kenapa? Karena darurat. Oleh sebab itu maka sampai hari ini vaksin-vaksin yang untuk anak-anak polio, vaksin apapun yang ada unsur babinya, itu haram. Kenapa dipakai? Karena darurat. Oleh sebab itu kalau memang nanti ada vaksinnya, dan vaksin itu dipakai orang di seluruh dunia, termasuk vaksin meningitis untuk pergi ke Saudi Arabia itu babi juga haram. Kenapa dipakai oleh umat Islam? Karena darurat. Kalau tidak dipakai nanti dia akan sakit, akan mati, dan akan cacat dan lain sebagainya. Kalau nanti orang di Makkah pakai vaksin itu, orang di seluruh dunia pakai vaksin itu, dan tidak ada alternatif lain, maka kita pakai. Tapi kalau tidak ada orang pakai, kita saja diwajibkan, saya pun tak mau. Kalau vaksin itu nanti dipakai oleh seluruh dunia, Saudi Arabia memakai, Mesir memakai, maka saya yang pertama kali suntik vaksin itu. Tapi kalau Saudi Arabia tidak, Mesir tidak, Indonesia saja, saya yang menolak vaksin itu. Oke. Kenapa patokan Ustadz Saudi Arabia dengan Mesir? Karena Mesir tempat saya belajar, di sana ulama-ulama. Tentang masalah sholat berjarak, maka saya ikut fatwa guru-guru kami di Al-Azhar. Kalau nanti keluar vaksin itu sudah dipakai di Mesir, maka saya yang mengajak masyarakat, ayo suntik. Saya pertama kali suntik vaksin. Tapi kalau di Mesir tidak dipakai, di Saudi Arabia tidak dipakai, hanya kita jadi bahan kelinci percobaan. Saya yang menolak pertama suntik vaksin. Kalau dia tuntut 5 juta, turun kami ke jalan ramai-ramai. Oke. Iya. Oleh sebab itu, demikian
penjelasan tentang memakainya dengan materinya. Wallahu a'lam bishawab. Salawat dulu, Tan. Sini salawatan. Lihat di sana, ke Ustaz. Kecil. Kecil. Pengen selawatin, Bu, maksudnya, Bu. Lihat sana. Tangannya di Ustaz. Tangannya. Ustaz nggak usah lihat itu, Pak. Tangannya, Pak Ustaz. Salawatin dulu, Tan. Salawat. Setan nggak bisa. Menarik ke depan. Tangannya gini, Pak. Itu gede nomor itu. Enggak kerasa itu. Kecil. Yang kecil lagi ya? Bocah cilik ya. Paling kecil itu, Pak. Rembetat. Muhammad. Bul-bul ini ganti bul. Pegangin bapak aja, pegangin. Boleh minum dulu nggak? Drama. Ini lebih ganas daripada setan belek. Minum. Ada skuter ya. Salawat. Minum dikit Pak, minum. Sakit bisa, Pak. Dalam minum, Dre. Urusan suntiknya sakit. Dalam enggak? Enggak boleh ditutup lagi, Pak. Kalau udah tertutup. Ayo, udah langsung. Pegang. Salawat. Keluar-keluar acan. Oh, dilihatin.